Tribuners, kami mengupdate sejumlah informasi terkait kecelakaan bus PO Rosalia Indah di Tol Batang. Sebuah helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi korban kecelakaan bus PO Rosalia Indah di kilometer 370A Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis siang. Helikopter tersebut mendarat di TKP kecelakaan bus. Video detik-detik helikopter mendarat langsung viral di media sosial. Kedatangan helikopter ini mengejutkan pengguna kendaraan arah Semarang yang terjebak macet akibat kecelakaan. Berdasarkan keterangan pengunggah, helikopter tersebut mendarat sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Kamis tadi. Diketahui helikopter tersebut milik Polri. Kecelakaan bus PO Rosalia Indah bernomor polisi AD 7019OA terjadi pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyatakan bus Rosalia Indah membawa 32 penumpang, satu sopir dan satu kondektor. Peristiwa naas tersebut merenggut 7 korban tewas termasuk kondektor yang terjepit badan bus. Sementara 15 lainnya mengalami luka ringan dan 12 orang selamat. Saat itu bus melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Namun tiba-tiba keluar jalan ketika melintasi kilometer 370. Bus kemudian masuk ke parit sejauh 200 meter. Udah pas banget nih kecelakaan nih. Bus guling, mobilku di stop. Pas banget mobilku yang di stop. Nungguin helinya turun dulu di jalan tol. Astaga. Serem banget sih. Aduh. Pak polisi aja topinya sampai mau. Kecelakaan maut bus Rosalia Indah di Tol Semarang-Batang menyisakan kisah histeris para penumpang. Salah satu korban mengaku syok. Dirinya terpental sejauh 50 meter saat kecelakaan. Diketahui bus berpenumpang 34 orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal yang membuat 7 orang meninggal. 12 korban selamat dan 15 korban mengalami luka ringan. Salah satu korban bernama Aditya mengaku saat itu tengah tidur. Dia merasakan bus yang ditumpangi melaju dengan kecepatan tinggi dan mulai kehilangan keseimbangan. Aditya pun sempat mendengar dengan jelas kengerian jeritan para penumpang sebelum bus masuk ke parit jalan tol. Tak berselang lama, Aditya kemudian mendapati dirinya sudah berada di luar bus. Ia yang duduk di bangku nomor 2 bagian kiri depan terpental melalui jendela. Yang membuat dia kaget adalah bus yang ditumpanginya berada 50 meter di depan tempat ia jatuh terpental. Imbas kecelakaan tersebut, Aditya mengalami sejumlah luka dan menjalani perawatan di RSI Weleri Kendal. Korban lain bernama Roni mengungkapkan dirinya sempat melihat laju bus oleng ke kiri dengan kecepatan tinggi. Beruntungnya, Roni masih lebih mujur ketimbang yang dialami Aditya. Dia hanya mengalami luka-luka ringan. Dia juga tidak terpental dan masih di dalam bus ketika bus tersebut masuk ke dalam parit. Baik Aditya maupun Roni, keduanya merupakan penumpang pribadi yang selamat dan mengalami luka ringan. Beberapa korban lain naik ke bus jurusan Jombang-Surabaya tersebut bersama keluarganya. Nah terus saat itu kondisi gimana mas? Penumpang tidur tuh? Saya tidur, cuman pas mau oleng itu Kerasa? saya kayak sadar gitu, orang-orang pada teriak, tapi saya cuman dengar suaranya doang. Terus pas bangun-bangun saya udah kepental keluar. Entah keluar ya? Iya. Dari jendela berarti? Iya, Itu duduk kan dari jendela.
Oh, duduknya sebelah mana mas? Saya Depan apa enggak? paling nomor bangku nomor 2 dari depan paling kiri. Yang bisnya itu mencolotnya ke kiri. Ke kiri. Ini luka bagian apa mas? Nanti itu dijahit, terus apa langsung tadi dirongsok, tapi belum tahu hasilnya. Tadi jam berapa mas kira-kira? Kira-kira jam berapa ya? 8 itu kalau jam 7 saya kurang tahu. Jadi nggak sadar ya mati banyak dengar orang teriak-teriak itu ya. Tapi kerasa olengnya kerasa. Saya cuman kerasa kayak ketatap dar gitu teman. Ternyata Bangun. terpental. Ya. Iya bangun-bangun Sudah luka gitu. bisnya jauh, saya udah kayaknya di sini terus kok berdarah semua. Bisa apa sih mas? Rasanya Berangkat dari sana jam berapa? dari sana jam sekitar jam 5. Ya? Memang tadi dari sana memang ngebut ini ya. Kan tadi ini bis udah ganti bis tadi di Cirebon bisnya itu Lombok Terus ganti bis. ganti bis jelas supirnya ngantuk Mas Inten mas? Aditya. kurang tahu ya, kan cepat ya jadi kemudian miring masuk ke apa itu pelosok dalam gitu. Tapi posisi bisnya memang kenceng nggak? Atau gimana? Iya perasaan sih kenceng perasaan. Terus ini terpental atau gimana? Enggak hampir aja udah masih di dalam bis terus saya keluar. Tapi banyak yang terjepit ya pak? Beberapa ada yang terpental saya nggak tahu, ada yang bagian di belakang Tapi ada yang kejepit juga ada pak? yang terjepit juga. Saat itu kondisi bis gimana pak? Penuh atau gimana? Penuh. Nggak penuh banget sih, ada beberapa yang masih kosong. 30-an ya, 30-an masih. Ini bapak dari mana mau kemana? Rencana pak? Dari Jakarta ke Jombang. Oh itu memang bis jurusan Jombang. Iya, Jombang Surabaya. Pak siapa pak? Saya Roni. Pak sendirian atau sama keluarga? Saya sendirian. PO Rosalia Indah ternyata sempat mengganti bus sebelum kecelakaan naas terjadi di kilometer 370A Tol Batang Semarang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Namun mereka menggunakan sopir yang sama tanpa mengganti personel yang baru. Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo mengatakan bus berangkat dari Pondok Ungu Bekasi, Jawa Barat menuju Jawa Timur. Mereka sempat diganti di kilometer 227 ruas tol Semarang-Batang pukul 1.31 waktu Indonesia Barat. Namun tidak dengan sopir bus. Kemudian pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat, mereka berjalan dari kilometer 227 hingga terjadi kecelakaan pada pagi hari. 3 dari 7 penumpang bus Rosalia Indah saat ini masih belum teridentifikasi, sementara 4 lainnya sudah teridentifikasi. Total korban meninggal ada 7 orang dan para korban tersebut terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki. Keluarga korban pun sudah dihubungi. Kecelakaan diduga karena pengemudi bus Rosalia Indah bernama Widodo, yaitu warga Ponorogo, Jawa Timur, mengantuk hingga hilang kendali. Penanganan adanya laka lantas di KM 370A dari arah Jakarta ke Semarang yang melibatkan satu KBM bis bermuatan penumpang, maka yang dapat kami infokan kepada masyarakat sekalian, saat ini petugas kepolisian baik dari Polres Batang dan instansi terkait termasuk Jasa Raja, dan saat ini kita berada di Rumah Sakit Waleri Kendal melaksanakan kegiatan evakuasi. Sudah selesai semua seluruh korban, dan saat ini kami mohon waktu memberikan kesempatan petugas kesehatan untuk memberikan emergensi pelayanan kesehatan. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Nanti untuk Semua korban sudah di RS semuanya? sudah di sini ya. Berapa dan Sudah di sini ya. Sudah, nanti untuk keterangannya biar divalidkan dengan data yang rumah sakit maupun dari Jasa Raja dan juga dari kepolisian. Kami laporkan semuanya dari TKP sudah terevakuasi. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama. Ya, terima kasih ya. Itu saya dulu. Dan kondisi lalu lintas sudah aman dan? Lalu lintas sudah
Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan maut bus Rosalia Indah di tol Semarang Batang terjadi akibat sopir mengantuk karena kelelahan pada Kamis 11 April 2024. Kronologi kecelakaan bermula ketika bus Rosalia Indah bernomor polisi AD 7019 OA melaju dari arah barat ke timur atau Jakarta menuju Semarang. Sesampainya di kilometer 370, bus tiba-tiba keluar dari jalan. Bus kemudian masuk ke parit sepanjang 200 meter. Berdasarkan pengakuan sopir, dirinya mengantuk sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut keluar jalur. Bus itu mengangkut 34 orang, termasuk 1 orang sopir dan 1 orang kondektur. Saat ini, sang sopir dan kondektur masih menjalani perawatan dan belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, terdapat 7 orang korban meninggal dunia, kemudian 12 korban selamat dan 15 korban mengalami luka ringan. 2 di antara korban yang meninggal adalah bayi berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, Kapolres Batang AKBP Arif Nur Cahyo mengatakan saat ini korban meninggal dan luka sudah berada di RSI Kendal. Pihak kepolisian juga menurunkan tim TAA Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap peristiwa kecelakaan tunggal tersebut. Dari pagi jam 06.30 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dari 7 ada 4 perempuan, ada 3 jenis kelamin laki-laki. Ini udah mas. Kemudian dari 4 ini ada 2 anak dan 1 bayi. Itu yang meninggal. Kemudian yang luka-luka ini masih di IGD, masih dalam penanganan dari dokter. IGD ada 17 orang dari penumpang. Kemudian untuk evakuasi baik korban maupun kendaraan ini sudah disebutkan tadi oleh teman-teman dari Polda Jateng dan Polres Batang. Sama penanganan adanya laka lantas di KM 370A dari arah Jakarta ke Semarang yang melibatkan 1 KBM bis bermuatan penumpang, maka yang dapat kami infokan kepada masyarakat sekalian, saat ini petugas kepolisian baik dari Polres Batang dan instansi terkait termasuk Jasa Raja, dan saat ini kita berada di Rumah Sakit Waleri Kendal melaksanakan kegiatan evakuasi. Sudah selesai semua seluruh korban, dan saat ini kami mohon waktu memberikan kesempatan petugas kesehatan untuk memberikan emergensi pelayanan kesehatan. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Nanti untuk Semua korban sudah di RSI sudah di sini ya. Sudah di sini ya. Sudah, nanti untuk keterangannya biar divalidkan dengan data yang rumah sakit maupun dari Jasa Raja dan juga dari kepolisian. Kami laporkan semuanya dari TKP sudah terevakuasi. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.